Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah Poco F7 baru aja launching. Dan selama sehari gue pakai, gue berasa puas sih, recommended abis. Untuk harganya dan belinya di mana lo bisa cek ya, link di deskripsi video. Yang pasti kalau lo beli Poco F7, selain HP-nya yang punya desain mirip sama Poco C71 ini ya, di dalam kotaknya lo bakalan dapet kabel charger yang masih USB atau USB-C. Terus ada chargernya. Ada chargernya 90 watt ya chargernya, dan masih dikasih soft case keren warna abu-abu gelap kayak gini. Secara desain kalau gue bilang ini kece, keren, simple, minimalis ya walaupun mirip banget sama Poco C71 sama Redmi A5 juga sama mirip. Untuk material bodinya ini kayaknya bukan kaca ya, mirip kaca kayak polikarbonat plastik gitu, dimana ada 3 pilihan warna, putih dengan finishing frosted atau matte ya, jadi nggak gampang nempel bercak sidik jari, warna hitam yang glossy banget, dan warna silver yang desainnya make abis yang glossy juga. Kalau lo tipe orang yang nggak suka pakai HP dengan casing, ya gue saranin pilih yang warna putih aja, karena yang warna mecha ataupun yang warna hitamnya gampang banget nempel bercak sidik jari, gampang banget kelihatan kotor. Iya, jadi kalau misalkan lo nggak pakai casing kayak gini ya sering-sering deh lap nih HP biar kinclong. Gue suka banget sih tampilan bagian desain kameranya. Bener-bener simple, minimalis, nggak malu-malu. Walaupun cuma dual kamera aja, nggak pura-pura triple kamera kayak Poco F7 Pro-nya. Asli untuk build quality upgrade banget sih dari Poco F6. Karena frame-nya aja udah pakai bahan metal. Jadi berasa banget, mewah banget di genggaman. Ya walaupun back covernya masih belum kaca ya. Kalau gue bilang ini benar-benar desain HP yang mahal banget ya, benar-benar desain HP-HP flagship ya, walaupun kalau dipegang kayak gini tuh berasa agak berat. Dan kalau tampak depannya kayak gini, udah gaya layar flagship juga cuy. Lihat aja bagian bezel layar atasnya, samping sampai bawahnya tuh tipis, minimalis, dan simetris abis. Dan ini kualitas layarnya juga nggak main-main, ini cakep kalau gue bilang. Ukuran layar HP ini 6,83 inch ya, dengan resolusi layar yang udah tinggi banget, udah 1,5K, dengan refresh rate layar 120 Hz. Dan ini layarnya udah pakai panel AMOLED, yang bikin kualitas visualnya tuh berasa vibrant, berasa cakep di mata, berasa nyaman banget di mata, berasa mewah lah. Mau di dalam ruangan atau di luar ruangan tetap berasa enak dilihatnya. Dan dari sananya layarnya ini udah dilapisi sama protective film, bukan anti gores yang tempered glass ya, tapi protective film biasa. Jadi lo kalau misalkan pengen ganti sama tempered glass ya silahkan aja. Tapi segini menurut gue udah cukup banget sih. Apalagi ini layarnya udah dilapisi sama Corning Gorilla Glass 7i, jadinya harusnya tahan gores. Dan untuk bagian suaranya, secara tuningan software, HP ini udah dituning sama Dolby Atmos untuk kualitas suara yang lebih sauron. Atau lo bisa pilih juga pakai Xiaomi Sound. Terserah lo cobain mana yang lebih asik tuningannya menurut kuping lo. Untuk speakernya sendiri udah dual speaker, walaupun di sisi atas nggak ada gray speaker ya. Gray speakernya tuh bareng sama speaker earpiece di atas layar. Dimana kualitas suaranya dengan volume 100% menurut gua ini udah kencang dan detail. Dan bassnya juga udah cukup ada berasa dikit. Kayak gini suaranya. Secara ketahanan, kalau misalkan kena hujan atau kebanjiran, ini masih cukup aman. Yang penting kalau kebanjiran jangan kelamaan kerendam aja. Karena HP ini tuh udah tersertifikasi IP67. Tahan hujan, tahan banjir. Dan kalau untuk performanya, ini udah keren sih untuk kelas harganya. Karena dia pakai prosesor canggih terbaru dari Snapdragon ya, 8S Gen 4. RAM-nya sendiri udah 12GB dengan storage 512GB. Dan ini storage-nya udah UFS 4.1. Jadi selama gue pakai itu bener-bener aman, lancar, smooth banget dipakai buat penggunaan harian normal. Dan kalau buat main game ini nggak perlu ditanya, bener-bener gue cobain tuh enak banget. Ada 3 game yang udah gue cobain di HP ini. Pertama yang gue cobain adalah game Mobile Legends. Settingan grafis bisa di ultra dan frame rate di ultra. Pas gue main dengan settingan grafis maksimal, ini bisa stabil lancar di 120 fps selama main. Buat push rank enak banget ya, walaupun gue ini masih epic ya. Belum legendary, dapat temannya busuk mulu. Terus gue pakai buat main game PUBG Mobile, ini juga udah enak banget. Dengan settingan grafis di Smooth Extreme Plus bisa stabil lancar di 90 fps selama main. Dan dipakai main agak lama juga ini nggak pakai panas ya, cuma anget-anget biasa aja. Dan yang menariknya lagi, pada saat gue cobain buat main game Genshin Impact ini ya, settingan grafisnya secara default itu di tinggi ya, di high. Gue cuma ubah untuk settingan frame rate-nya biar bisa di 60 fps, dan lo bisa lihat sendiri selama main stabil di 59-60 fps.
Nggak ada drop frame, aman lancar, dan HP-nya nggak pakai panas. Ya cuma anget-anget nikmat lah. Untuk daya tahan baterai juga menurut gue ini tuh udah termasuk awet ya, karena sejak gue buka dari kardus belum gue charge sama sekali gitu ya. Itu kapasitas baterainya di 70%, dan waktu gue pakai buat setting-setting, install-install, terus gue coba-cobain HP-nya dikit, itu sampai malam juga dia nggak habis ya. Jadi dengan performa yang buas ini udah termasuk awet sih kalau gue bilang. Awet banget malah. Dan ngecharge-nya sendiri udah 90 watt ya, cuman gue belum cobain untuk ngecharge-nya dari awal sampai akhir tuh seberapa cepet. Tapi seharusnya sih 1 jam juga udah kelar ya, karena chargingnya udah 90 watt, udah cepet banget. Untuk sensor-sensor sendiri udah komplit banget ya. Sensor sidik jari di layar cepet banget baca jari, walaupun jari basah bisa langsung kebuka. Sensor dasarnya juga komplit dan responsif semua. Sensor cahaya untuk cerahan layar responsif, sensor magnetik buat kompas juga responsif dan akurat. Dan juga dia punya gyroscope yang udah hardware yang enak banget buat main game FPS kayak PUBG Mobile gitu. Sensor yang paling penting menurut gue yaitu sensor NFC juga udah ada. Dan ini NFC-nya udah multifungsi, bisa lo pakai buat akses card juga. Oh iya, untuk sensor infrared gue nggak nemuin ya secara fisik ada di mana. Tapi ngelihat di sistem dia ada aplikasi Mi Remote. Harusnya sih bisa ya, tapi belum gue coba. Nanti aja ada di video reviewnya, karena emang belum sempat gue coba. Dan walaupun baru sehari gue pakai, kalau gue bilang ini kameranya udah cukup asik. Walaupun kekurangannya dia nggak bisa makro. Ini karena dia cuma punya dual kamera utama 50 megapiksel, aperture f1.5, udah OIS juga, dan satu lagi kamera 8 megapiksel ultrawide kamera yang masih fix fokus sayangnya. Jadi nggak bisa buat foto makro. Dan kalau untuk foto selfie juga ini udah asik, udah 20 megapiksel, hadir tanpa LED flash ya. Tapi masih bisa selfie-selfie di kondisi gelap pakai screen flash. Untuk sampel foto-fotonya baik dalam ruangan maupun di luar ruangan lo bisa lihat sendiri hasilnya kayak gimana. Kalau menurut gue sih udah termasuk keren sih. Ya walaupun sekali lagi sayangnya nggak punya kemampuan untuk foto makro. Dan kayak gini nih, untuk hasil foto-foto selfie-nya yang termasuk udah cukup tajam sih kalau gue bilang. Sementara kalau untuk perekaman video, baik kamera depan maupun kamera belakang ini udah stabil. Dimana kamera belakangnya dia bisa 4K 60 fps, sementara kalau kamera depannya, gue cek ya, kamera depannya ini, kalau gue cek ya, dia tuh nggak bisa di 4K, dia cuma di Full HD aja. Sayang banget ya. Kenapa sih kamera depannya nggak di 4K-in sekalian? Sampel rekam video 4K 60 fps, kondisi siang hari, dan juga pencahayaan yang sangat bagus ya, kualitasnya kayak gini. Gimana menurut lo? Yang pasti pada saat rekam video kayak gini dia nggak bisa pindah-pindah lensa ya, kayak gini aja jadinya. Kalau perekaman video pakai kamera depan kualitasnya kayak gini, ini Full HD 30 fps, nggak bisa dilebihin dari itu. Sayang banget ya, padahal chipsetnya kencang, tapi dikasihnya cuma segitu aja. Sayang banget, tapi stabil banget ya. Ya setelah seharian gue pakai untuk beraktivitas ya, Poco F7 ini sebenarnya recommended, walaupun ada beberapa kekurangan yang bisa jadi pertimbangan mau beli HP ini atau enggak. Pertama, dia kameranya tuh nggak bisa kamera makro, cuman ultrawide sama kamera normal aja. Yang kedua, untuk kamera depannya dia nggak bisa 4K merekam videonya, tapi tetap stabil ya. Dan yang ketiga, ini HP belum bisa wireless charging. Ya kalau menurut lo wireless charging itu penting ya, jangan jadi pilihan. Tapi dengan harga yang ditawarkan ini udah menarik banget. Ngebuat performanya, keren desainnya, dan juga layarnya ini udah cakep banget. Kameranya juga udah termasuk oke banget. Dan segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sayang aja sih, desainnya sama Poco C71, HP sejutaan. Bukan sejutaan malah, sejuta pas. Lebih-lebih tipis atau kurang-kurang tipis. Mirip banget.